Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Soraya. Saya dari kelas MI 4A. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang pelajaran APSI. Saya ingin menjelaskan tentang data dan database. Nah, jadi di sini juga ada definisi dari data, yaitu data berasal dari bahasa Latin atau dikatakan datum, yang berarti sebuah kenyataan, fakta, realita dari suatu kejadian. Setelah definisinya, di sini ada juga sistem pengolahan datanya, yaitu segala sesuatunya baik dikerjakan dengan elektronik, ya, mekanis, atau dengan tangan saja, atau bisa dikatakan manual, dengan tujuan untuk mengolah data menjadi suatu informasi. Tujuannya, tujuan untuk pengolahan data, yaitu untuk mengubah, menambah, dan menyempurnakan pengolahan data. Setelah sistem pengolahan data, yang ketiga ini ada kegiatan pengolahan data. Yang pertama itu pengisian data atau data capturing, dan yang kedua pengelompokan data atau classifying, ya. Dan yang ketiga ada penghitungan atau calculating, dan yang keempat ada penyimpanan data atau storing, ya. Sebenarnya banyak, tapi ini aja yang bisa saya sebutkan, ya. Selanjutnya di sini ada definisi dari database. Nah, definisinya yaitu berasal dari dua kalimat, yaitu data dan base. Nah, jadi database adalah sekumpulan data dari berbagai sumber yang secara logika merupakan arti dari implisit, sehingga data yang terkumpul secara acak tanpa arti tidak dapat disebut dengan database. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat, ya, manfaat menggunakan database. Yang pertama itu kecepatan dan kemudahan, yang kedua dapat digunakan bersama, yang ketiga kontrol data terpusat, yang keempat perangkat hemat biaya, yang kelima keamanan data, dan yang keenam ini memfasilitasi pembuatan aplikasi terbaru. Nah, di sini ada beberapa fungsi umum basis data atau database dan pengaplikasian database dalam dunia bisnis. Dan di sini saya ingin menjelaskan materi lain dari data dan database. Nah, di sini ada juga tujuan pengembangan sistem, ya. Perlunya pengembangan sistem itu untuk diperbaiki atau diganti karena beberapa hal, yaitu adanya permasalahan-permasalahan ataupun problems yang timbul dari sistem yang lama. Misalnya, yang pertama itu ketidakberesan atau kecurangan-kecurangan yang disengaja yang menyebabkan tidak amannya kekayaan perusahaan, dan selanjutnya tidak ditaatinya kebijaksanaan dalam perusahaan, atau tidak adanya kebijaksanaan dalam manajemen yang sudah ditetapkan. Nah, di sini ada proses pengembangan sistem. Yang pertama itu kita masuk ke sistem yang ada, lalu ke pengembangan sistemnya. Selanjutnya kita beralih ke sistem yang baru. Setelah dikembangkan sistem yang baru, maka terjadinya peningkatan di sistem, ya, dengan beberapa pieces atau berupa singkatan yang mudah diingat. Yang pertama itu performance, ya, atau kinerja. Yang kedua itu adalah ekonomi, ya. Yang ketiga ini ada informasi. Nah, yang keempat ini adalah prinsip pengembangan sistem. Antara lain yang pertama, sistem yang dikembangkan untuk manajemen dari suatu sistem yang digunakan oleh manajemen. Yang selanjutnya ini, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar, yang setiap investasinya harus ada yang dipertimbangkan, yaitu
Semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Yang selanjutnya, investasi yang terbaik harus bernilai menguntungkan. Tips selanjutnya, sistem dikembangkan harus melalui orang terdidik. Nah, selanjutnya jangan takut kita untuk membatalkan proyek. Yang selanjutnya, proses pengembangan sistem tidak harus berurut atau bersama-sama. Dan yang terakhir ini, dokumentasi yang sangat diperlukan harus ada dalam pengembangan sistem. Itulah tadilah